Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita masuk dalam renungan online. Kita akan membahas apa yang menjadi isi hati Tuhan mengenai topik berbuah. Berbuah dengan pola pelayanan amanat agung. Jadi pola pelayanan yang tepat pada sasaran. Seperti Rasul Paulus katakan, aku tidak mau meninju sembarangan. Demikian pula saudara dan saya, kita harus melakukan pola pelayanan yang tepat pada sasaran, yaitu pola pelayanan amanat agung. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu yang kami percaya boleh menuntun setiap kehidupan kami untuk kami melakukan segala sesuatunya tepat pada sasaran seperti yang Kau mau dalam hidup setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati urapi setiap daripada kami yang mendengar. Berkati urapi kami dengan kehadiran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita semua tahu bahwa banyak jenis pelayanan yang bisa kita lakukan. Tapi Tuhan mengingatkan, baiklah saudara dan saya melakukan pelayanan yang tepat pada sasaran kita. Seperti ketika kita hendak memperbaiki rumah. Semisalnya rumah itu mengalami bocor, otomatis kita akan memeriksa tepat pada tempat di mana yang bocor terjadi, yaitu kita memeriksa atapnya, apa yang terjadi. Kita tidak perlu memperbaiki seluruh rumah hanya untuk memperbaiki atap yang bocor. Kita langsung tepat pada sasaran. Demikian pula pola pelayanan yang Tuhan mau. Tuhan sebelum naik ke surga, Dia mengatakan di Matius 28 ayat 18-19, katakan mengenai amanat agung, yaitu jadikan semua bangsa muridku. Itu adalah sasaran kita. Jadi secara kuantitas kita menjadikan semua bangsa, secara kualitas menjadi murid atau pengikut Tuhan. Ada strategi yang kita harus lakukan untuk kita bisa tepat pada sasaran, yaitu 3 karakteristik strategi. Pertama, baptislah, bicara mengenai penginjilan. Kedua, ajarlah, bicara mengenai pembinaan. Dan ketiga, pergilah, kita bicara mengenai pengutusan. Jadi 3 strategi ini akan kita bahas pada hari ini supaya pelayanan kita itu tepat pada sasarannya. Dallas Willard, seorang rohaniwan di Amerika, penulis buku yang terkenal The Great Omission, dia mengatakan banyak hal yang dikerjakan gereja-gereja masa kini, tapi hanya sedikit yang berkaitan dengan menghasilkan murid Kristus, dan lebih terkait pada memberikan produk dan jasa religius bagi budaya yang dikendalikan oleh keinginan pelanggan. Jadi seringkali kita bisa terjebak pada memenuhi kebutuhan religius dari jemaat gereja, tapi kita lupa bahwa seringkali apa yang kita lakukan itu kurang tepat sasaran. Karena sasarannya adalah seperti kalau memperbaiki rumah yang bocor adalah genting yang dilihat. Yang mana yang bocor kita perbaikin, tidak kita memperbaiki seluruh rumah. Demikian pula ketika kita melakukan pelayanan, bukan hanya sekedar memberikan produk dan jasa religius bagi jemaat-jemaat gereja, tetapi kita harus menghasilkan murid Kristus tepat pada sasarannya. Kualitas menghasilkan murid Kristus, kuantitas adalah semua bangsa sebagai target. Jadi suatu masa dalam sejarah menjadi seorang Kristiani dan seorang murid Kristus merupakan 2 hal yang berbeda. Hari-hari ini seringkali kita membedakan antara menjadi murid Kristus dengan menjadi seorang Kristen. Padahal Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Jadi seharusnya Kristen itu adalah kita menjadikan semua anak Tuhan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Jadi ada sesuatu yang hilang pada proses menjadikan murid Kristus atau discipleship making. Apa itu? Apa yang hilang? Jadi yang hilang adalah pemuridan yang intensional, yaitu pemuridan yang disengaja. Jadi kita bukan sekedar hanya tahu untuk menjadikan murid, tapi kita sengaja menjadikan murid atau pengikut daripada Kristus. Jadi itu adalah proses yang membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Dan
membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional, ya, disengaja, sehingga mereka juga mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Jadi pemuritan yang disengaja adalah kita menghasilkan murid-murid Kristus, yang mana nanti murid-murid itu juga akan tahu bahwa mereka juga harus menghasilkan atau melipat gandakan murid-murid Kristus dengan menjadikan orang lain menjadi murid Kristus. Dan proses ini adalah proses yang disengaja, saudaraku, karena itu adalah strategi daripada apa yang harus kita lakukan. 3 strategi yang harus kita lakukan untuk menggenapi pelayanan kita yang tepat sasaran, yaitu membaptis, penginjilan, mengajar, pembinaan, dan pengutusan dengan pergilah. Di mana, saudaraku sekalian, pembaptisan adalah bicara mengenai penginjilan, yang mana seringkali kita lihat bahwa ketika kita menjangkau memberitakan Injil untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus, supaya mereka bisa mengenal arti Injil dan menikmati kasih karunia Tuhan, sehingga mereka menjadi petobat baru. Jadi tapi itu bukanlah akhir daripada cerita untuk proses pemuritan, tapi itu barulah awal dari proses pemuritan. Jadi Tuhan menghendaki makin banyak orang menjadi percaya bagi kemuliaan Tuhan semata-mata. Di 2 Korintus 4 ayat 15 dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi tanpa penginjilan, semisal kita memiliki satu persekutuan perkumpulan orang-orang Kristen, orang percaya, tetapi kita tidak pernah melakukan penginjilan, saudaraku, kita akan menjadi kelompok yang paling eksklusif, ya, kelompok yang berpusat pada diri kita sendiri, yang kita boleh katakan kelompok yang egois. Karena tujuan daripada gereja adalah kita menjangkau bangsa-bangsa. Target kita adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus, yaitu dengan apa? Melakukan penginjilan. Kita bukan private club member only. Persekutuan daripada anak Tuhan atau gereja Tuhan bukan bicara mengenai private club member only, tetapi kita bicara mengenai penginjilan. Persekutuan orang percaya harus memiliki penginjilan. Tanpa itu kita hanyalah sebuah private member yang tidak menghasilkan apa-apa, saudaraku. Jadi itu adalah strategi pertama. Setelah kita menjangkau mereka menjadi petobat baru dengan penginjilan, maka kita perlu melakukan pembinaan dan pemberdayaan, pemerlengkapan, supaya apa? Mereka menjadi murid yang bertumbuh dan menjadi murid yang bisa melayani, saudaraku. Jadi di 2 Korintus 3 ayat 18 jelas, ya. Memang dalam versi bahasa Inggrisnya bisa lebih jelas lagi, dikatakan kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ada sebuah proses yang terjadi, yaitu proses yang membuat kita makin hari makin diubah oleh kuasa roh yang dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya, supaya kita menjadi makin serupa seperti Kristus. Bagaimana caranya? Biarlah kita memakan makanan rohani, yaitu dengan renungan firman Tuhan, dengan persekutuan pribadi, dengan saat teduh, di mana itu semua akan membuat Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup kita mengubah setiap daripada saudara dan saya makin hari makin menyerupai Kristus. Dan itulah proses pembinaan dan pemerlengkapan. Tuhan mengubah kita makin serupa dengan gambarnya untuk kemuliaan Tuhan. Tanpa pembinaan yang terarah, terpadu, persekutuan orang percaya akan dipenuhi bayi-bayi rohani, bukan orang dewasa rohani. Jadi ketika kita berkumpul bersama-sama, saudaraku, kita bukan hanya makan minum bercengkrama, tetapi kita harus mempunyai satu program proses pembinaan, sehingga apa yang kita kerjakan bisa membuat kita bertumbuh, bukan hanya tetap menjadi bayi-bayi rohani, tetapi kita bertumbuh menjadi makin dewasa, menjadi makin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tidak mau membiarkan saudara dan saya tetap menjadi seperti apa adanya, tapi Tuhan ingin supaya saudara dan saya berkembang, bertumbuh menjadi seperti yang apa Tuhan mau, yaitu makin hari makin serupa seperti Kristus. Dan itu membutuhkan satu pembinaan yang terarah, terpadu, supaya kita melakukan aktivitas yang produktif, saudaraku, bukan hanya sekedar meninju sembarangan seperti yang Rasul Paulus katakan, tetapi kita tepat pada sasaran kita.
yaitu kita dibina, dilengkapi untuk menjadi murid yang bertumbuh dan melayani. Tuhan menghendaki semua orang percaya melayani bagi kemuliaannya. Jadi tidak ada satupun daripada kita yang bisa terlepas daripada ketika kita menjadi dewasa, kita harus punya tanggung jawab untuk melayani. Karena hamba, Yesus menjadi hamba, memberikan contoh bagaimana dia melayani di bumi sebagai anak manusia selama 3 tahun lebih, supaya saudara dan saya semua bisa makin hari makin serupa seperti Kristus, supaya saudara dan saya bisa meniru apa yang Yesus lakukan di bumi. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di 1 Petrus 4 ayat 10-11 jelas sekali dikatakan, layanilah seorang akan yang lain, dan itu berbicara kepada setiap daripada kita. Jadi janganlah sampai ada yang mengatakan, oh saya bukan penginjil, saya tidak bisa menginjili. Saudara mungkin bisa melihat link yang ada cantumkan di bawah mengenai bagaimana ketika saudara membawa 5 jari saudara dengan berbekal 5 jari saudara bisa melakukan penginjilan. Dan tidak ada satupun dari kita yang tak bisa melakukan itu, karena itu Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara dan saya melalui kasih karunia-Nya. Dan pelayanan itu adalah sesuatu yang wajib harus kita lakukan sebagai orang yang bertumbuh dan menjadi dewasa dan dilengkapi oleh Tuhan, supaya kita bisa melayani satu dengan yang lainnya. Tanpa perlengkapan, persekutuan orang percaya hanya dipenuhi penonton. Sedangkan Tuhan mau kita menjadi peserta-peserta pertandingan, saudaraku. Kita bukan hanya menjadi penonton yang melihat pertandingan dijalankan, tapi kita menjadi peserta pertandingan. Misal kalau kita lihat gambar yang ada di depan kita, ditunjukkan bahwa ada sebuah kereta yang mengangkut begitu banyak roda, tetapi kereta tersebut yang terpasang adalah roda yang bentuknya kotak, sehingga apa? Orang yang mendorong kereta tersebut tidak akan bisa sanggup mendorong. Tapi kalau kita mengerti, kita bisa mengganti kereta yang rodanya kotak dengan roda yang ada di atas kereta tersebut. Karena apa? Tuhan sudah memberikan semua itu kepada kita. Tetapi kita memerlukan perlengkapan. Supaya apa? Supaya sumber daya yang Tuhan sediakan bisa kita pakai dengan baik. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga kita bukan hanya bisa melakukan pelayanan, tetapi kita bisa melakukan pengutusan dan pelipat gandaan untuk menjadi murid yang bermisi. Seperti Yesus, setelah dia mulai pelayanannya, demikian pula saudara dan saya, kita dipersiapkan untuk memulai pelayanan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan sudah merencanakan kita melakukan hal-hal yang baik sebelum dunia dijadikan. Karena setiap daripada kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Kita hanya harus menyadarinya dan melakukannya tepat pada sasaran. Ada 3 strategi. Yang terakhir ini adalah murid yang bermisi, yaitu pelipat gandaan. Adalah orang-orang yang menyerahkan diri bagi amanat agung Tuhan Yesus dan menyatakan kesediaan untuk pergi kemanapun, melakukan apapun, dan menyerahkan apapun yang diperlukan Tuhan dari kita untuk memenuhi tugas itu. Seperti Yesus katakan, tugasku adalah, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Demikian pula saudara dan saya, ketika kita makin hari makin menyerupai Kristus, kita akan mempunyai pikiran seperti yang terdapat pada Kristus, yaitu apa? Makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa. Orang yang menyerahkan diri bagi amanat agung Tuhan Yesus dan menyatakan kesediaan untuk pergi kemanapun, melakukan apapun, dan menyerahkan apapun yang diperlukan Tuhan dari kita untuk memenuhi tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Di Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu ketika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan telah menetapkan kita untuk pergi dan berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan. Jadi tanpa pengutusan dan pelipat gandaan, persekutuan orang percaya hanya bertumbuh melalui pertambahan, bukan pelipat gandaan. Jadi kita bukan hanya menambah 1 tambah 1, enggak, saudaraku. Ketika satu gereja membuka cabang 1, kemampuan satu gereja hanyalah bisa membuka beberapa cabang. Tetapi ketika kita membuka cabang yang mampu untuk membuka cabang, maka terjadilah pelipat gandaan yang luar biasa. Jadi kalau bukan dari 1 menjadi 2, saudaraku, tapi dari 1
sampai bisa bertumbuh pada tahun yang ke-25 menjadi 33.554.432. Itu adalah konsep pelipat gandaan. Bukan hanya dari 1 menjadi 2 atau 1 menjadi 3, tetapi terjadi pelipat gandaan. Bukan pertambahan, tetapi pelipat gandaan. Tanpa pengutusan dan pelipat gandaan, persekutuan orang-orang percaya mengalami stagnasi pekerja pelayanan, bukan ekspansi pekerja pelayanan. Kita lihat pada grafik yang kita lihat, ada perbedaan antara hanya sekedar ekspansi, tetap stagnasi, ataupun perbedaan dengan ekspansi terhadap pekerja pelipat gandaan. Kita semua tahu bahwa kita harus menjadi murid yang bermisi, murid yang bisa menghasilkan pengutusan dan pelipat gandaan. Jadi kita harus introspeksi, saudaraku, apakah kita sebagai gereja sudah melakukan, sebagai persekutuan sudah melakukan apa yang strategi Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu apa? Melakukan pemuritan yang menghasilkan pengutusan dan pelipat gandaan, atau menjadikan murid-murid yang bermisi, saudaraku. Di Matius 9 ayat 37-38 dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian tersebut. Kita tahu 2000 tahun sudah berlalu sejak Yesus Kristus naik ke sorga, tapi masih banyak orang yang belum mendengar kabar baik dan masih belum hidup memuliakan Tuhan. Kalau kita lihat seluruh dunia, 7,8 miliar kurang lebih penduduk dunia, mungkin sekitar sepertiga yang menjadi anak Tuhan. Tetapi tidak semua dari sepertiga itu betul-betul yang menjadi anak Tuhan. Banyak yang masih KTP, saudaraku. Dan itu adalah PR daripada saudara dan saya, tepat pada sasaran amanat agung, yaitu kita harus punya 3 strategi untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. 3 strategi adalah pengabaran Injil atau baptis mereka memberitakan Injil. Dan yang kedua adalah kita harus melakukan pembinaan atau pemuritan, pemelengkapan untuk supaya mereka bisa menjadi murid yang bermisi, murid yang melakukan pengutusan, murid yang melakukan pelipat gandaan. Jadi saudara dan saya harus fokus tepat pada sasaran pola pelayanan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid-murid Kristus, murid-murid yang mana mereka bukan hanya sekedar tuaian, tetapi mereka dibina, diperlengkapi sampai mereka bisa menjadi murid-murid yang mengutus, yang diutus, yang melakukan pelipat gandaan. Dan itu adalah sesuatu yang harus wajib saudara dan saya tekankan dalam kehidupan kita, supaya apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita boleh menjadi nyata seperti yang Tuhan mau. Dikatakan pemuritan tidak terjadi semata-mata karena gereja ada, tapi murid-murid Kristus dihasilkan jika ada usaha-usaha yang intensional dan strategis. Intensional. Jadi pemuritan bukan mendadak terjadi, tapi kita harus mau untuk memuridkan dan mau untuk menjadi murid yang tujuannya adalah pelipat gandaan dan pengutusan. Dan untuk itu menolong orang-orang bertumbuh menuju ke dewasaan rohani. Jadi ada pembelajaran yang harus kita lakukan, karena kita tidak mau menjadi penonton pertandingan, kita mau menjadi pelaku pertandingan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap daripada kami boleh dengan hati yang terbuka, pikiran terbuka, dan kita mau untuk berubah, melakukan apa yang Tuhan sudah ingatkan kepada setiap daripada kami, yaitu pelayanan yang tepat pada sasaran, pelayanan yang mau menjadikan semua bangsa murid Kristus dengan melakukan penginjilan, yaitu membaptis mereka dengan melakukan pembinaan perlengkapan. Supaya apa? Supaya menjadi dewasa rohani, sehingga menjadi murid-murid Kristus yang mau untuk melakukan pengutusan dan diutus dan pelipat gandaan, menjadi murid-murid yang bermisi. Karena itu adalah tujuan daripada setiap daripada kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan,
dengan kasih karunia yang telah kau berikan kepada setiap daripada kami. Biarlah berkat yang kau limpahkan Tuhan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Melalui kehidupan kami, bangsa-bangsa di seluruh muka bumi akan diberkati oleh Injil Yesus Kristus. Mulai pada hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, kami semua percaya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sama-sama mengucapkan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.